Selamat datang di Bapil, bahas film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Nah, kali ini kita bakal bahas suatu film yang sebenarnya udah kami bahas waktu itu trailernya. Gue excited banget ini, bahas ini. Oh sama, aku juga excited sih, karena kami sudah nonton kemarin di press screeningnya dan datang. Nah, mungkin sebelum review, kita bakal lihat press con-nya dulu kali ya. Dan kita juga kasih lihat keseruannya. Keseruan press screening, press con. Kita hubungi dulu Bagas kayak yang ada di Epicentrum. Bagas! Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Bagaska. Dan kali ini gue akhirnya sudah di press screening dan jatuhnya sebenarnya red carpet karena ada beneran red carpetnya di film Kakak Bos, film yang disutradarai dan ditulis oleh Ari Kriting. Ini jujur sebelum kita ke press con ya, gue suka banget sama red carpet ya karena semua properti yang ada di filmnya tuh ada di sini, di display di sini. Salah satu trik yang menurut gue oke banget. Jadi kita langsung aja kali ya ke press screening dan juga press con-nya. Nanti mungkin bakal gue review juga sih. Gas! Makanya kan kalau misalnya teman-teman yang nonton tadi itu pasti merasa kayak trust-nya itu tinggi banget karena saya pengalaman banget dengan film-film Indonesia Timur yang aktornya itu harus mempelajari dialek kami yang menurut saya itu tidak sesederhana gitu. Sehingga untuk kita yang orang asli itu mendengarnya itu tetap ada kayaknya diksinya keliru gitu. Makanya tadi kalau ditanya apakah pemilihan diksinya itu memang untuk menebalkan karakternya, iya. Kemarin sempat diskusi sama Ko Ernest juga ya mengenai proses kenapa kita berani pakai Glory sebagai aktor dalam film ini gitu. Karena setelah kami diskusi sih, mungkin karena kami pun mengawali karir kami di industri film dengan cara seperti itu. Orang yang nggak pernah acting sama sekali, tapi beban scene-nya itu udah yang berat-berat banget. Dan saya sama Ko Ernest sepakat ya, kalau misalnya saya sama Ko Ernest pada momen itu pertama kali main film bisa, kenapa kita nggak mau percaya anak ini untuk bisa juga gitu. Tapi agak ada kebetulannya memang udah rencana semesta. Jadi casting director kami itu karena Ari minta dicarikan aktor Indonesia Timur perempuan usia kurang lebih sekitar di skrip tuh 17 tahun. Dan sudah di Jakarta. Maka casting director kami mulai search utamanya di Instagram ya. Karena justru mungkin ya setelah saya rasakan kerja dengan teman-temannya saya ini mudah karena kita sama-sama paham apa yang kita mau bangun gitu. Jadi tidak ada proses untuk mempelajari karakter orang Timur seperti apa lah, wong dia memang orang Timur gitu. Waktu pertama dikasih memang sempat saya tanya tadi kan percaya sama saya karena memang banyak kan orang tanggapannya saya palingan kan banyak kan yang dilihat kan accent terus nelayan gitu kan, tiba-tiba dikasih seperti ini mampu tidak memang pertanyaan itu memang akan ditanya karena memang belum pernah dilihat. Anak Timur. Ini logonya dari awal Ari memang minta Kasuari Ari atau iya. Ari memang minta Kasuari, terus logo ini dibuat oleh production designer kami Tepan Kobin yang mungkin terkenal dulu video klip ya. Karena kalau Indonesia Timur kan ada banyak hewan yang mungkin bisa merepresentasikan ya. Salah satunya mungkin cendrawasih. Tapi kan itu dia Papua banget ya. Kecantikan dan keindahan. Oh. Tapi Kasuari ini memang jangan kita yang kasuari lah. Kasuari itu dia bisa bolong-bolong ya. Ya. Jadi memang kasuari itu cukup merepresentasikan kekuatan juga.
bagi saya sih Indonesia Timur itu terkenalnya 3 hal itu ya. Penyanyinya, orang kan pasti relate Indonesia Timur itu suaranya bagus-bagus. Ternyata belum tentu gitu. Konsepnya dari Ari itu, kalau setiap Kakak Bos muncul harus ada lagu khusus ya itu. Ya, kalau scoring itu memang saya, Bang Alden dengan Bang Igor ya, itu hampir setiap hari kami bertiga itu sama-sama terus setiap kali kita mau menentukan sesuatu. Sehingga kadang-kadang kalau udah sampai ngide sesuatu kayak kita bikin begini, teman-teman kalau samar-samar dengar, ya itu ada beberapa yang kami bertiga aja yang isi. Udahlah kita isi saja bertiga gitu. Jadi kadang-kadang, Bang itu bisa nggak suara saya nggak terlalu jelas? Bisa deh, tenang aja gitu. Jadi emang canggih sih scoringnya kita sih. Bang Igor Saikoje sama Bang Alden memang udah chemistry-nya udah jalan. Jadi kita mau ngapain itu, saya ngide begini, mereka berdua bisa nerjemahin, mereka ngide bagaimana, saya juga bisa nerima gitu. Karena kita setuju bahwa itu bisa memperkaya gitu. Jadi mudah-mudahan film Kakak Bos ini bisa merepresentasikan potret keluarga Indonesia Timur. Karakter berbeda saya sekali dengan aslinya saya ya. Bukan itu juga melayang-melayang begitu. Tidak ada. Mabuk ya? Sekarang aja masih mabuk. Mendalami sekali karaktermu, mendalami sekali. Tidak. Cuma cukup menyenangkan melihat bagaimana reggae yang di-create oleh Bapak Director dan Co-Director dan Komedi Konsultan ini membuat saya pun senang melihat hasilnya. Cukup mengebaskan reggae di sini gitu. Pas latihan cukup sulit ya dengan keadaan perut makin membesar, agak susah. Tapi waktu di take itu yang kita laksanakan take itu Sulit. lama-lama ya sulit, tapi karena lama-lama satu hari satu malam itu scene-nya jadi lama-lama bisa menghafal gerakannya. Intinya kan kuncinya adalah menghafal gerakannya. Tidak perlu lentur kok, keras kaku juga nggak apa-apa. Yang penting sama gerakannya sama ya. Untuk pertama kalinya co-direct, ini sebuah pengalaman yang menarik banget dan seru banget karena Bang Ari sangat-sangat memberikan gua ruang untuk bekerja juga, untuk memberikan kreativitas gua sendiri untuk membangun sebuah adegan. Dan tentunya tanpa Bang Ari, ide-ide itu tidak bisa terkonvey dengan baik. Saya salut sama Imaginary karena kami ini banyak sekali kebutuhan yang istilahnya disalurkan dengan baik. Saya merasa kami dikasih fasilitas yang begitu nyaman gitu. Saya bangga pertama kali kerja dengan Imaginary yang memang sudah kita tahu sendiri melalang buana gitu ya. Cuma ini pengalaman pertama syuting layar lebar dan aku sangat kaget lebih ke ternyata syuting sama orang layar lebar sangat profesional semuanya, orangnya langsung satu-satu, jadi sangat senang gitu. Jadi langsung bisa logat timur ya? Bener, aku astaga 3 hari semuanya ketemu orang timur, semuanya ngomong jadi sa. Pertama kali main film, rasanya awalnya deg-degan, cuman lama-kelamaan menjadi sebuah challenge yang baru untuk belajar hal baru. Karena gue main musik dari 2008, sudah cukup lama. Dan ini adalah field yang baru untuk belajar hal baru. Terus ini film ketiga sama Bang Ernest, terus juga pernah sebelumnya main film sama Bang Ari Kriting juga, jadi udah kenal sama saudara dan enak buat ngobrolinnya. Terus juga pertama kali sama Eca, sama Yori, dan seru sih lingkungannya dan semuanya sportif lah. Sebenarnya itu memang saya itu Reza Radian yang ketukar gitu. Ya, saya sebenarnya senang banget akhirnya dapat film yang saya tidak bermain komedi. Karena sejujurnya pekerjaan sehari-hari kan stand up komedi, kemudian bikin stand up tour apa segala macam. Jadi hari-hari itu sudah kerjaannya itu cari apa yang lucu. Kemudian akhirnya dapat satu film yang tidak perlu mikir lucunya harus gimana, tapi bermain saja dengan serius, itu saya senang sekali gitu. Di sini tuh belajar bersyukur dari film ini dan diajarkan sama Bang Ari itu bagaimana cara puas dengan satu komedi. Karena menurut saya setiap komik itu kalau dipasang jadi komedi konsultan pasti bisa, pasti lucu. Tapi Bang Ari mengajarkan ini jangan terlalu ditambah. Ini kalau ditambahkan seperti ini merusak karakter pemain. Awal-awal saya merasa kok bisa karena menurut saya lucu. Tapi pada saat diedit, dijahit dan kita nonton, oh betul kata Bang Ari. Pengalaman proses syuting enak banget ya. Enak banget. Apanya yang enak? Berantemnya. Oh, tidak ada kesulitan karena saya sudah terbiasa depan kamera ya. Orang timur sombong. Depan kamera kan di pengadilan itu. Baru kemarin. Jangan lupa Kakak Bos mulai tayang 29 Agustus 2024. Oke teman-teman, jangan lupa film Kakak Bos bakal tayang di seluruh bioskop mulai tanggal 29 Agustus. Kakak Bos! Kakak Bos! Gas kita!
Gas kita gas, amazing! Jadi tadi merupakan press screening dan juga press conference dari film Kakak Bos, film yang disutradarai dan juga ditulis sama Bang Ari Keriting ya. Tadi juga ada Bang Abdur dan Bang Mamat akhirnya notice lagi dari kejauhan, wah ada Viko lagi gitu. Kalau gitu, mungkin singkat dulu kali ya. Menurut gue filmnya asik banget, ternyata unexpectedly gue ketawa nontonnya dan yang pasti bakal gue review juga nanti di Bapil kayaknya. Kalau gitu kita kembalikan ke studio lagi. Kakak Bos merupakan film yang disutradarai dan ditulis oleh Ari Keriting. Diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Dipa Andika di bawah rumah produksi Imaginary. Menceritakan tentang seorang penagih utang yang bernama Ferdinand Omakare atau yang biasa dipanggil Kakak Bos yang ditakutkan oleh banyak orang. Sementara, Ferdinand ingin sekali mengubah hidupnya, membanggakan anak perempuannya yang bernama Angel. Maka dari itu, Kakak Bos mengubah karirnya dari awalnya seorang debt collector menjadi seorang penyanyi. Ini juga merupakan cara Kakak Bos melindungi reputasinya sebagai seorang ayah yang baik terhadap Angel. Berbagai cara harus dilewati oleh Alan yang diperankan oleh Ernest Prakasa. Mulai dari Kakak Bos bernyanyi dengan nada false, memainkan autotune, sampai harus mendatangkan seorang musisi tertentu, Teddy Aditya yang diperankan oleh dirinya sendiri. Alan harus mencari cara agar keinginan Kakak Bos untuk menjadi penyanyi terkenal terpenuhi. Selain itu, film ini dibintangi juga oleh Mamat Alkatiri, Abdul Arsyad, G. Pamungkas, Chun Funky Papua, El Saja Pasal, dan juga Aurel Mayori. Jadi, tadi merupakan sinopsis singkat dari filmnya Bang Ari Keriting yang berjudul Kakak Bos. Nah, tapi sebelumnya gue pengen nanya dulu, kita review spoiler atau non-spoiler nih? Ini tanggal berapa sih? Sekarang kalau kita sih sekarang rekaman tanggal 26. Dia tayang tanggal 29 dia. Nah, ya, enaknya gimana? tipis-tipis aja, jangan sampai spoiler sih. Jangan sampai spoiler, terutama plotnya kali ya. Iya. Nah, ini siapa yang mau duluan nih? Duluan deh. Oke. Gue takut. Kenapa takut? Tapi maksudnya mungkin bisa gue tarik lagi kali ya ke review trailer sebelumnya. Kan gue sempat ngomong, wah ini banyak banget nih all over the place. Ada action, ada nyanyi, ada ngedance, ada drama. Yang ternyata sebenarnya nggak sangat sih, maksudnya lumayan ditaruh dengan cara yang nggak berantakan gitu. Kompleks sih. Kita tetap masih bisa ngerasa emotionnya, tetap masih berasa lucunya. Dan jujur, buat gua nih ya, mungkin lu bakal berbeda di hal yang ini. Actionnya seru ternyata. Actionnya kan di awal tuh kan. Habis itu ada action lagi nggak sih setelah awal itu? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Ada sih sebenarnya, tapi yang giring itu ya. Nah gitu. Itu ada di trailer kok, nggak spoiler. Nah itu actionnya di awal. Nah ini ternyata gue suka gitu. Wah seru banget gitu. Camera works-nya, terutama pas di dance-nya itu yang pas lagi nge-spin di bawah, kameranya di kaki coy. Ini lagi-lagi gue nggak spoiler plot ya. Kameranya di kaki gitu. Itu buat gue amazing, dan ternyata setelah mendengar itu merupakan idenya Bang Ari dan juga Christo Emmanuel, kayak teknik yang tidak orang pikirkan gitu. Wah memang gitu loh. Jadi seru banget sih. Dan kalau ngomongin itu kan tadi actionnya, dramanya dapat juga ternyata. Apalagi kalau misalnya mendengar backstory-nya dari si Kakak Bos mengenai kenapa dia tiba-tiba jadi debt collector, nggak tiba-tiba, maksudnya kenapa dia jadi debt collector, dan ternyata bagaimana dia perjuangannya membesari kali ya si Glory Hillary itu sebagai anak dari Kakak Bos yang namanya Angel di sini. Itu dapat gitu loh. Seorang bapak yang sebenarnya tuh sayang sama anak perempuannya, cuma kebetulan kerjaannya dicap buruk lah. Dicap buruk, ya. Padahal sebenarnya enggak. Itu tuh dia punya perusahaannya official gitu loh. Security resmi itu gue suka banget sih itu. Itu mungkin dari awal-awal dulu lah. Nah, kalau menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue pas awal action gue merasa ada adegan-adegan yang masih kelihatan kaku lah. Wajar lah kan meran bukan aktor-aktor aksi. Jadi gue merasa ada sedikit-sedikit adegan pas actionnya itu dia agak kaku. Tapi pas awal gue nonton kayak apa sih ini gitu, kayak terlalu too much untuk opening gitu. Tapi pas udah mulai masuk ke dance dan itu kayak gila nih, keren banget nih film kata gue. Gila, benar-benar keren. Terus dramanya nggak too much. Terus komedinya juga ditempatkan di porsi yang pas gitu, nggak kayak yang apaan sih garing gitu. Nggak ada komedi yang garing di sini menurut gue. Film ini kayak
bagus lah. Terus kayak ngangkat kisah-kisah ini juga sih, kisah-kisah kehidupannya tuh dapat sih, kayak pas istrinya Rick Riting yang diwawancarain. Itu lucu banget sih. Christina Riting yang mana? Maaf. Yang mana sih? Yang mana sih? Yang habis ternyata itu kan loh. Jadi kan di film ini kan si Kakak Bos ini kan sering viral karena adegan-adegannya dipotong-potong. Nah, ya kan? Bener, itu juga kan ngambil dari kisah kehidupan kita karena jangan terlalu percaya sama sosial media karena semuanya tuh cuman sebuah potongan-potongan, apalagi Gen Z zaman sekarang kenapa data dari sosmed gitu kan, nggak tahu aslinya kayak gimana, kayak fullnya gitu. Tuh kayak gimana, itu ya satu momen itu sih. Iya, gue ngeliat kisah-kisah kehidupan yang diambil tuh relate banget sama semua orang gitu. Jadi kayaknya film ini akan menjangkau banyak penontonnya gitu menurut gue. Ya, dan itu ngomongin tentang yang ternyata tuh sebenarnya lagi-lagi gue nggak spoiler plot. Kakak Bos di sini tuh sebenarnya nggak selalu galak gitu. Yes. Mungkin itu satu hal yang bisa gue share. Selain nggak galak sama istri dan juga anaknya, tapi sama orang lain juga sebenarnya dia bisa diajak diskusi gitu benar, loh. Dan sekalinya wholesome banget gitu loh si Kakak Bos gitu loh. Jadi gue ngerasa kehangatannya tetap ada gitu loh. Selain kehangatan dari api-api yang dia punya, tapi dia juga ternyata ada kehangatan dari hatinya gitu loh. Jadi berasa lebih kontrasnya tuh ada di situ gitu. Bahkan teman kita nangis pas adegannya Kakak Bos sama anaknya itu kayak. Sebenarnya kalau teman kita yang itu emang agak drama aja sih sebenarnya. Ya jujur aja sih kalau yang itu emang drama dia orangnya. Tapi memang maksudnya itu justru bukti bahwa di mana film ini memang dramanya tuh memang nggak too much, tapi tetap relate gitu. Ada relate. Mau mereka bilang ini film isinya orang timur, mau lu orang apa juga. Intinya bukan timur sebenarnya, intinya adalah hubungan anak sama bapak. Papa bikin keputusan yang salah. Papamu ditangkap polisi. Teman-teman Angel bisa banggain orang tuanya. Sedangkan Angel, apa yang bisa dibanggain? Selama ini saya sudah banyak berusaha untuk keluarga ini. Tapi Sopo anak tidak bangga dengan itu semua. Kau bayangkan saya punya perasaan. Yang namanya seorang bapak itu, dia akan lebih bahagia kalau yang banggakan dia itu anaknya sendiri. Ternyata besar juga ya. Mulut Supica begitu masih saja cerewet. Tahu nih, orang satu nih. Aduh, ini siapa sih yang ribut? Ready! Masih pagi sudah dapat fitnah. Cuman diambilnya dari orang timur karena mau matain stigma-stigma orang-orang tentang orang timur tuh kayak susah air gitu-gitu. Betul. Wah ternyata ini si siapa ya? Kakak Bos di sini justru orang kaya ya maksudnya. Gue suka banget itu sama. Kelihatan banget kayak anaknya tuh sekolah di international school. International school. Kayak gitu-gitu sih. Dan itu sama gue suka sama art rumahnya sih, maksudnya pintar aja gitu si Bang Ari Kriting memilih sebuah rumah memilih sebuah rumah. Dan ini sih rumahnya kan kebanyakan warna putih ya, karena juga seingat gue pernah dengar dari orang kalau misalnya lu syuting sama orang yang bukan rasis sih maksud gue, tone warnanya tuh lebih gelap, itu pasti harus menyesuaikan semuanya dari lighting, dari settingan kamera, itu tuh harus menyesuaikan semua gitu, nggak kayak biasanya. Dan pinter aja gitu, kita masih bisa menikmati kontras jadinya dengan tone warna kulitnya Bang Godfrey yang seperti itu dan backgroundnya warna putih, jadi ya hitam putih kali ya sebutannya, apa monokrom kali ya sebutnya seperti itulah. Jadi itu yang bisa bikin gue tertarik gitu sama, wah pinter banget nih gitu. Itu sih paling yang bisa gue share. Terus jangan terlalu percaya dengan trailernya tuh kayak biasa aja menurut gue pas nonton filmnya kayak biasa aja. Gila keren banget nih film kayak dari awal terus kita dibikin wah gini tuh pas ending kayak wah keren banget, kita kayak diajak ke sebuah konser musikalisasi gitu kayak ini keren loh gitu. Iya asik juga sih. Asik, kan? Ini sih lebih ke apa ya si Bang Godfrey nih sebagai Bang Godfrey ya maksudnya the real person-nya ya gue. Itu sih bener-bener kerasa itu, selain lu bilang asik, tapi gue ngerasa di perbedaan sebelum gue nonton dan setelah gue nonton. Kayak kita happy langsung ya? Iya, tapi gue justru jadi takut loh Bang Godfrey, sumpah dah. Maksudnya kebawa gitu loh, film sama real personnya tuh kebawa. Padahal real personnya dia tuh kayak pendiam gitu, kayak pas di press con kayak cuman biasa aja kayak
orang introvert gitu ya. Iya, Kelihatan orang introvertnya introvert. tuh kelihatan menurut gue. Tapi pas di film gila sangar banget. Sangar banget sih. Iya. Tapi gue suka juga, lagi-lagi ngomongin kontras, selain dari art dan juga pewarnaan, nih ngomongin kontras dari karakter. Jadi si kakak bos ini kan sama anak buahnya pada, wah galak gitu. Galak dan ditakutin banget lah. Apa kalau orang ngomong sekali, ini agak sedikit spoiler dikit ya. Kalau misalnya orang ngomong ke kakak bos itu tidak bisa tuh dia ke-trigger kayak kakak bos tuh bisa ngapa-ngapain gitu loh, apapun dia bisa, bahkan nyanyi sekalipun yang sebenarnya gitu kan suara dia tuh nggak bagus lah gitu loh, cuma nggak ada yang berani bilang gitu karena nyawa mereka tergantung sama itu. Nah tapi pas dihadapin sama istri, sama anak perempuannya yaitu si Angel, dia bener-bener kayak langsung menciut gitu. Lucu banget sih. Terus gue suka itu permainan kata sebenarnya. Kalau misalnya si Angel udah ngomong please tuh dia udah nggak kuat gitu loh kayak nggak bisa nih, ya udah deh gitu. Itu gue suka banget. Itu permainan kata sama aja kayak kalau si kakak bos diomongin nggak bisa gitu loh, sama aja. Jadi kayak kalau orang udah ngomong ke dia tidak bisa gitu, wah dia marah kan pasti. Tapi kalau misalnya Angel ngomong please, dia justru menciut gitu. Jadi gue suka aja gitu permainan kata gitu. Terus kedekatan antara dia sama Angel tuh menurut gue bagus banget sih. Kayak film ini menyadarkan laki-laki di luar sana tentang fatherless yang terjadi di Indonesia, bahwa sebenarnya kita bisa menciptakan bapak yang bertanggung jawab gitu loh. Menurut gue kehangatannya tuh kayak sangat intim gitu kan. Kayak keren tuh. Lu biarpun galak di luar tapi kalau sama anak lu sangat-sangat bapak able tuh kayak keren aja gitu menurut gue. Apapun akan dilakukan demi putrinya gitu. Kayak top. Apalagi ya? Terus tadi gue juga sebenarnya sempat ngomongin permainan kata. Ada saat pokoknya bukan gue lupa pokoknya spesifiknya yang mana. Memang gue kalau misalnya dengerin apa yang diomongin, apa yang ditulis lebih tepatnya di skrip, itu tuh berima tahu sebenarnya. Kayak misalnya misalnya ya kalau kayak pantun lah, kan AB misalnya kalau pantun gitu. Misalnya si Godfred ngomong A, terakhirannya pakai huruf A. Misalnya Godfred, tadi ngomong Godfred ya, kakak bos maaf. Kakak bos ngomong U, akhirannya U. Itu yang gue notice sebenarnya pas gue lagi nonton, itu pas lagi press con ada yang nanya juga tuh, media mana gue lupa, tapi dia ngomong itu apakah intended, maksudnya apakah dia sengaja gitu dimasukin rimanya itu. Nggak dijawab secara ini sih sayangnya, nggak jawab secara spesifik, tapi memang gue notice, iya juga ya, beberapa kalimat yang ditulis di skrip dan yang diucapkan sama kakak bos di sini tuh berima gitu, jadi kayak nge-rap lah. Kalau nge-rap kan selalu berima gitu kan. Ya jadi itu jadi satu hal yang nyangkut di kepala gue tentang rima itu. Rima di ini ya dialog ya maksudnya. Iya. Apresiasi juga buat Chun Funky Papua. Chun Funky Papua ya. Gokil. Gokil, koreonya gokil. Itu gue yakin dia semua sih. Iya, memang kan dia bilang kan waktu awal-awal trailer muncul kan Bang Ari kan juga ngomong kan, Bang Ari deket banget gue. Ya Bang Ari Keriting maksudnya. Iya, dia kan ngomong kalau Korea semua diciptakan sama si Chun Funky Papua kan. Menurut gue gila, itu apik banget sih. Seru banget. Kita dibikin kayak dibikin nonton sebuah drama tapi kayak ada musikalisasinya gitu loh, kayak drama musik gitu, kayak jadinya fun gitu buat ditonton. Gue kan nonton 2 kali sih ini kalau nonton. Lu bakal nonton 2 kali ya? Karena ini nanti kalau udah rilis berarti dong setelah tanggal 29 ya. Jangan lupa ditonton teman-teman. Jangan lupa ditonton teman-teman. Karena ini seru banget. Seru banget ya. Dan itu kalau ngomongin Koreo Dance juga ini bukan, dan mungkin kalian ya sebenarnya udah dari trailer juga gitu. Ini orang timur mungkin kan dance-nya ke Papua-Papuaan aja, timur-timuran. Enggak, ini justru modern dance ya. Funky Papua gimana sih? Gitu loh. Mungkin ada campuran timurnya gitu. Lokal wisdom lah ya. Iya, dia joget-joget lokal itu kayak kerasa banget Papuanya tuh pas adegan-adegan dia nyanyi lagu Papua bareng-bareng. Terus yang di studio bukan? Iya. Ya, yang di studio. Ada spoiler. Enggak lah, itu kan cuma lagi-lagi itu bukan plotnya, intinya bukan itu ya. Intinya bukan itu. Intinya kan tentang hubungan bagaimana nih cara si kakak bos bisa menyenangkan Angel. Ada tuh caranya di situ di ending terutama lah ya. Pokoknya endingnya menggelegar banget ya, sumpah itu. Gue suka banget sama endingnya sih. Dan gak gantung, alhamdulillahnya. Gue tuh udah skeptis, gantung gak ya endingnya, ya udah habis ini kelar gitu. Ternyata tetap ada penjelasannya gitu. Dari semua konflik yang ada, terus
masalah-masalah yang ada di situ dijelaskan di akhir. Paling sih sebenarnya kalau ngomongin kekurangan ada sebenarnya. Tapi bukan dari kakak bosnya, tapi dari Angelnya. Cerita dia sama teman-temannya, yaitu sama Elsa Japasal sama Aurel Mayori. Di sini sama siapa cowok yang dia suka tuh, gue lupa namanya. Gue ngerasa kayak kurang ya, nanggung gitu, kayak terlalu gantung gitu. Iya, dan jadi kayak hubungan Angel sama si cowok yang dia suka nih gimana gitu. Iya. Apakah dia endingnya beneran pacaran atau enggak gitu loh. Itu yang jadi butuh penjelasan plot hole di gua. Yang sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih sama cerita. Keseluruhan cerita enggak. Cuma kan gua sebagai penonton kayak, ini bisa nih sebenarnya ditambahin bumbu. Satu karakter ini kayak udah kependem aja sama cerita-cerita yang lain gitu loh. Jadi sangat ini bisa nih padahal jadi bumbu loh sebenarnya. Kalau misalnya memang itu jadi bumbu di ending bumbu di ending kayak akhirnya gitu loh mereka. Iya, semua terjawab di situ. Iya, semua terjawab itu loh. Jadi jadi itu sih menurut tidak gua. ada yang sempurna lah. Tidak ada yang sempurna, nggak apa-apa. Tapi mungkin satu lagi sebenarnya gue mau review tentang scoring. Gue suka banget. Jadi ini bukan spoiler sih, tapi ya udah gitu loh. Gue ngerasa wah ini sesuatu yang insert yang sangat magical yang buat gue gitu. Itu scoringnya si Kakak Bos. Jadi tiap kali Kakak Bos datang nih sebagai debt collector ya terutama ya sebagai debt collector. Apa namanya? Dia tuh apa sih sebutannya? Ada lagunya gitu. Iya, ada soundnya. Ada soundnya yang gimana? Sound pembukanya dia Kakak Bos itu gue suka banget gitu kan. Itu malah kayak mengingatkan gue nonton Black Panther tuh nggak? Kan kayak gitu tuh scoringnya tuh Black Panther. Makanya gue sempat nanya di doorstop waktu itu, ini scoringnya gimana? Dan ternyata yang ngisi suaranya itu mereka bertiga doang ternyata. Suaranya Bang Ernest, Bang Ari Kriting sama satu lagi tuh ya kayaknya produser musiknya lah. Gue suka banget. Suka banget sih, kayak jadi ciri khas sih. Ciri khas. Itu menurut gue satu hal yang orang itu kan jatuhnya untuk sebuah film orang tuh jarang notice gitu loh scoring gitu. Padahal itu justru yang menguatkan banget karena yang gue notice ya itu musik itu di play tiap kali Kakak Bos datang sebagai debt collector. Sisanya kalau misalnya dia datang mau latihan nyanyi nggak ada tuh. Nggak ada. Gitu. Jadi kesan sangar, galak dan itunya makin kelihatan ya dengan scoringnya. Kesan sangar, lebih tepatnya kalau misalnya dia datang kalau lagi galak gitu. Orang ngelihat dia galak, ada tuh lagunya Kakak Bos itu. Gue sangat mengapresiasi scoring musiknya itu sih. Original scoringnya gila. Keren banget Bang Ari Kriting. Dan semua Ernest, timnya. Dan semua timnya ya. Best. Keren banget asli. Ini akan mematahkan stigma ini sih. Kan Imaginary kan selalu bawa ke daerahan kan. Iya, enggak selalu sih, tapi ya beberapa membawa ke daerahan. Jadi kayak mematahkan semuanya tuh punya ceritanya masing-masing, punya keunikan ceritanya masing-masing, dan ini menurut gua salah satu yang harus ditonton di tengah huru-haranya pilkada. Betul, ya. Jadi untuk relax sebentar ya teman-teman. Iya, untuk relax sebentar. Mungkin intermezzo dikit kali ya. Itu juga pas sore sebenarnya Bang Mamat, Bang Abdur sama Bang Ari Kriting kayaknya juga baru pulang tuh. Baru pulang. Jadi kayak gue sangat respect buat sama mereka. Masih ada tenaga gitu loh untuk preskon di walaupun udah agak lemes dikit udah agak lemes dikit ya. Kebawa dikit sih sebenarnya yang di lapangan tuh, tapi aman kok, aman tuh, tetap seru, dia tetap bisa profesional untuk menjalani press conference dan ditanya-tanya sama wartawan ini itu. Gue sangat respect buat Bang Mamat dan juga Bang Abdur. Thank you, masih inget gue. Mereka berdua masih inget gue. Maksud dia ngomong, masa Bang Viko lagi yang nanya gitu. Ya, keren. Respect gue. Jadi tadi merupakan review dari kami tentang Kakak Bos. Nah, buat teman-teman di sini yang udah nonton juga boleh. Menurut kalian gimana filmnya? Yang pasti ya tadi kalau dari gue ada kekurangannya tetep lah gitu. Semua tidak ada yang sempurna. Betul. Kalau dia action, kalau gue tadi itu plot hole tadi, plot hole si Angelnya. Nah, menurut teman-teman gimana di sini? Jangan lupa juga di review dan tonton filmnya dulu ya. Yang pasti nonton filmnya dulu sih. Tanggal 29 Agustus. Tanggal 29 Agustus di bioskop kesayangan Anda. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Terima kasih teman-teman. Kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Thank you.